siang hari ini kita mau, judulnya sih acaranya Book Talk untuk membicarakan buku Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam yang akan di-launching oleh UNICEF malam hari nanti. Buku ini berisi seputar pandangan Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya belum bisa mengakses bukunya, bisa bertanya ke panitia bagaimana mengakses buku ini secara publik. Karena saya sudah membaca secara keseluruhan dan buku ini sangat penting sekali saya kira Prof. Jadi ini anak muda, ini ceritanya adalah pembaca situs web islami.co yang ternyata tahun ini sudah berusia 10 tahun. Jadi nggak kerasa ya Bu Ella ya. Saya dulu sebagai penulis generasi awal gitu ya. Dan merasa wah sudah 10 tahun ternyata berjalan. Oke, tapi tentu saja karena ada Abi di sini ya, ini Abi semua orang, boleh kan ya Bu Ella ya? Boleh, kita ngaku-ngaku semua di sini jadi anaknya Abi Quraish Shihab. Iya. Dan waktu yang kita punya tidak lama, jadi Bi, saya tuh mau bertanya, penasaran banget Bi. Abi ini sebagai orang tua punya, oh belum. Dengan 4 orang anak perempuan, ada Bu Ella. Bu Ella adalah seorang praktisi pendidikan, seorang psikolog, seorang penulis yang sangat produktif, dan juga seorang aktivis sosial di bidang pendidikan. Kemudian ada Mbak Nana yang barangkali jurnalis perempuan dan pemilik media perempuan yang paling populer hari ini. Ya. Kemudian ada Bu Caca, yang nomor 3 Bu Caca ini juga aktivis pendidikan, aktivis literasi, dan juga mengelola pusat studi Al-Quran yang didirikan oleh Abi Quraish Shihab. Dan yang nomor 4 kemarin teman-teman mungkin menyimak ya di sosial media, Mbak Nahla Shihab baru saja meraih gelar spesialis di bidang kedokterannya, gelar spesialis yang kedua. Jadi sudah pernah jadi spesialis kulit dan kelamin, kemudian mendapatkan gelar di bidang spesialis penyakit dalam. Bi, kok bisa sih Bi? Kok bisa anaknya, putri-putri Abi itu semua mencintai ilmu pengetahuan, memiliki tradisi untuk bermanfaat kepada manusia lain gitu Bi. Kok bisa gak ada produk yang meleset sedikit aja kok gak ada gitu Bi. Itu bagaimana ceritanya Abi? Pertolongan Tuhan. Kita hanya berusaha sedapat mungkin mengikuti tuntunannya dan Tuhan menyelesaikan selebihnya. Salah satu tuntunannya itu jangan membedakan anak perempuan dengan lelaki. Bisa jadi yang perempuan itu lebih hebat dari laki-laki. Itulah pesan Tuhan kepada ibunda dari Maryam, ibu Nabi Isa. Sewaktu dia menginginkan anak lelaki untuk mengasuh gereja, dia kecewa karena yang lahir anak perempuan. Tuhan lantas berfirman kepadanya, laisa dzakaru kal unsa. Tidak sama lelaki yang engkau harapkan dengan perempuan yang aku berikan. Perempuan ini lebih hebat dari apa yang kamu. Jadi perempuan bisa lebih hebat dari laki-laki dan itu saya buktikan dalam kehidupan keluarga saya. Okay. Ya, lalu bidang-bidang kajian dari putri-putrinya Abi itu kan berbeda-beda ya Bi ya. Ada yang
psikologi, ada yang hukum gitu, ada yang kedokteran gitu Bi. Jadi Abi dan Umi Fatmawati itu memang memberikan kebebasan ya kaitannya dengan pilihan-pilihan pendidikan dan hak-hak anak gitu Bi. Betul. Bukanlah termasuk dalam bakti kepada orang tua mengikuti semua kehendak orang tua walaupun bertentangan dengan hak anak. Tidak wajib mengikuti orang tua yang memaksa anaknya kawin dengan yang tidak disenanginya. Tidak wajib mengikuti orang tua yang memaksa anaknya memilih jurusan yang tidak disukainya. Karena itu beri mereka pilihan dan jangan paksa. Itu yang kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Baik. Makasih Abi. Ya, Abi pakai nengok-nengok, iya dikonfirmasi. Iya nggak Bu Ella? Oke, saya mau mengkonfirmasi ke Bu Ella. Jangan-jangan beda nih Bi, nanti Bu Ella nanti bocorin hal yang lain. Bu Ella dengan segala aktivismenya di bidang pendidikan dan Bu Ella ini teman-teman sangat sejalan dengan teknologi perkembangannya apa sejak dulu. Jadi zaman dulu internet belum semasif sekarang. Aktivismenya lewat bagi-bagi flash disk ke seluruh Indonesia. Jadi di pulau-pulau terpencil itu dikirimin bahan-bahan ajar sama gerakan ini Budi ya Bu Ella ya. Itu flash disk dikirimin biar guru-guru orang tua bisa belajar bareng-bareng. Sekarang internet sudah seperti ini Bu Ella pergerakannya lebih luas lagi. Jadi ada peristiwa apa Bu Ella yang membuat Ibu sangat menekuni bidang pendidikan dan perhatian kepada hak anak? Ya kalau bicara pengalaman pribadi, saya rasa nggak aneh sih kalau milih menekuni pendidikan ya. Abi kan pendidik gitu ya, bahkan kakek saya pendidik. Jadi sejak awal tuh sebetulnya pilihan karir di bidang pendidikan tuh sesuatu yang sudah terbayang lah gitu. Tetapi memang satu benang merah mungkin tadi dikasih pilihan mau berkarir di bidang apa, dikasih pilihan mau belajar di bidang apa, tapi pesannya selalu soal manfaat. Gimana yang dilakukan itu ya bukan cuma bermanfaat buat diri sendiri, pekerjaan yang dipilih itu bukan indikatornya itu bukan kesuksesan pribadi, tapi bisa ngasih impact yang sifatnya kolektif gitu ya ke sebanyak mungkin orang. Nah mungkin pembeda utamanya, saya tuh kalau bicara pendidikan saya sering banget bilang bahwa saya tuh suka belajar orangnya. Dan kalau ditanya suka belajar dari mana gitu ya, sebetulnya dari nyontoh orang tua gitu kan. Abi dan Mama tuh contoh orang yang selalu belajar. Sampai sekarang tuh masih kagum banget kalau lihat Abi gak pernah berhenti baca, gak pernah berhenti menulis gitu ya. Gak pernah berhenti berdiskusi. Padahal kalau dipikir-pikir ilmunya sudah sedalam itu gitu ya. Mungkin kalau buat sebagian dari kita udah tahu semua gitu ya. Atau udah gak perlu lagi mencari tahu hal-hal yang lain. Nah kebiasaan suka belajar itu sebetulnya sesuatu yang ditumbuhkan di keluarga Mbak Kalis. Ditumbuhkan di keluarga. Nah tapi waktu saya sekolah dulu itu tuh ngerasanya bahwa sekolah tuh bukan tempat yang kemudian menumbuhkan kegemaran pada belajar. Justru banyak sekali pengalaman teman-teman gitu ya. Sekolah malah jadi gak senang belajar gitu. Karena pengalamannya di sekolah adalah pengalaman dicekokin, gak boleh bersuara. Kalau bertanya dianggap gak penting. Kalau kita punya agenda-agenda untuk didiskusikan, bukan itu yang jadi bahan percakapan di kelas gitu ya. Jadi pengalaman itu menggemaskan sih dan membuat gelisah dan bahkan dari kelas 2 SD aku udah kepingin jadi guru gitu ya, kepingin jadi guru. Tepuk tangan buat Bu Ella. Tapi kepingin jadi guru yang beda gitu dengan pendekatan yang berbeda. Kalau ditanya seperti apa sebetulnya ya keberpusatan pada anak sih. Gimana supaya pendidikan itu berpihak pada anak dan beruntung sekali alhamdulillah pengalaman belajar yang menyenangkan, pengalaman percakapan-percakapan yang bermakna itu adalah pengalaman yang sangat amat
dialami gitu dari proses-proses dalam keluarga. Karena itu kalau ngomong pendidikan pun sekarang ya bukan cuma pendidikan di sekolah sebetulnya, tapi apa yang dilalui anak-anak di rumah, peran orang tua, itu juga sama besarnya bahkan jauh lebih besar daripada pengaruh guru di sekolah, kira-kira itu. Baik, tadi Bu Ella sudah menyebut bahwa ternyata inspirasi menjadi pendidik sekaligus aktivisme di bidang pendidikan itu terbentuk dari banyak sekali trauma yang dialami di sekolah. Itu juga yang dibahas di dalam buku Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam ini. Salah satunya adalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Itu juga banyak sekali dan bahkan seharusnya itu tidak terjadi. Dan saya sebelum membicarakan beragam kekerasan yang terjadi kepada anak, saya mau kembali ke Abi. Menurut Grand Sheikh Al-Azhar dalam sambutan di buku ini, memiliki anak itu adalah nikmat gitu. Nah, tetapi kadang-kadang ada orang yang menyalahartikan, kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki itu katanya yang ngolah sawah soalnya banyak gitu, Bi. Jadi itu dianggapnya nikmat gitu. Terus itu makna nikmat yang sebenarnya itu seperti apa, Bi? Dia bisa menjadi nikmat, bisa menjadi nikmat. Nikmat itu bencana. Dia bisa jadi nikmat kalau dia berhasil dididik dengan baik. Itu nikmat. Tapi kalau dalam Islam, anak itu juga ujian. Kalau Anda gagal mendidiknya, dia menjadi nikmat. Dia menjadi bencana. Jadi tidak selalu anak itu nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang saya sudah baca ini, saya juga ada menulis buku menyangkut hal ini, walaupun belum terbit. Saya menulis tentang kekerasan seksual. Oh, wow, Masya Allah. Iya. Anak itu anugerah Tuhan. Anda boleh jadi mengharap anak tidak dapat anak. Boleh jadi tidak mau anak dikasih anak, KB-nya gagal. Jadi dia itu anugerah Tuhan. Kalau Anda menganggap itu anugerah Tuhan, Anda harus mensyukuri anugerah itu. Dan mensyukurinya itu mendidiknya bahkan sebelum anak itu lahir. Sebelum anak lahir Anda harus mendidik. Ini panjang ceritanya bagaimana ini mendidik sebelum dia lahir. Ada seorang ayah berkata pada anaknya, saya didik engkau sebelum engkau lahir. Bagaimana? Saya pilihkan untukmu ibu yang pandai. Iya kan? Ya. Ibu juga begitu. Saya pilih yang punya benih yang baik. Lahir anak. Saya kira itu. Ya. Kalau ini, Bi, bahwa menunaikan hak-hak dasar anak di dalam Islam itu juga merupakan tujuan legislasi hukum Islam ya, maqasidus syariah. Itu artinya apa, Bi? Maqasidus syariah. Tujuan kehadiran syariat itu ada 5. Yang pertama menjaga agama itu sendiri. Yang kedua menjaga, memelihara akal manusia. Yang ketiga, memelihara keturunan. Yang keempat, memelihara harta. Yang kelima, cari sendiri karena saya lupa. Ada 5. Nah, dalam konteks memelihara keturunan itulah, di situ masuk kewajiban, salah satu di antaranya kewajiban mendidik anak sebaik mungkin. Jadi itu tujuan kehadiran syariah itu.
memelihara akal, memelihara jiwa ya. Yang satu tadi, jiwa, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 5. Betul. Iya. Jadi betul ya Bi bahwa punya anak itu harus direncanakan. Karena itu juga bagian dari amanah di dalam Al-Quran ya. Jadi untuk merencanakan pendidikan, bahkan sejak sebelum lahir saja itu sudah direncanakan. Baik, Bu Ella dulu pernah cerita salah satu proyek sosial pendidikan Bu Ella di Bali itu Bu Ella melihat di situ banyak anak-anak kecil di bawah umur yang menjadi korban perkawinan paksa dan juga perkawinan usia anak. Itu bagaimana sih sebetulnya, bagaimana perkawinan usia anak dan juga pemaksaan perkawinan itu kemudian merebut hak-hak dasar anak, Bu Ella? Iya. Sebetulnya kalau aku ingat nih cerita ini di Bali ya, pas ketemu Kalis di Bali. Tapi secara umum tadi Abi bilang kan, anak tuh punya hak bahkan sebelum dia dilahirkan gitu ya. Dan kalau kita bicara pengasuhan, apa yang dilakukan ayah dan ibu itu bukan cuma penting sesudah anaknya lahir, sepanjang kehidupannya, tapi bahkan sebelum anak ini lahir. Nah, mungkin satu hal dalam konteks itu, kalau kita bicara hak anak, sebetulnya bukan cuma antara apa yang dilakukan orang tua ke anaknya, tapi sebetulnya apa yang dia dapatkan dari lingkungan atau ekosistemnya. Jadi setiap kali bicara pengasuhan nih Mbak Kalis, setiap kali bicara tentang hak anak, saya selalu mau coba kita ngelihat itu sebagai bukan cuma tanggung jawab individual, bukan anak gue, urusan gue gitu ya, tapi ini tuh tanggung jawab sosial. Berarti apa? Semua anak-anak kita, semua keluarga kita gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman yang di sini sudah punya anak, itu pada saat kita bicara hak anak, kita nggak cuma mikir gimana hak anak kandung saya gitu ya terlindungi, tapi bagaimana hak anak tetangga saya, anak teman sekolah, anak saya dan seterusnya. Begitu juga kalaupun di sini belum punya anak gitu ya, itu bukan berarti Anda terbebas nih dari kewajiban untuk memastikan hak anak gitu. Karena kita semua anggota keluarga dan pasti ada anak-anak di sekitar. Nah, contoh kasus di salah satu gerakan di keluarga kita yang kita bantu gitu ya di Bali Timur, itu menunjukkan jelas bahwa pengasuhan itu kapasitasnya bukan cuma soal kapasitas satu keluarga, tetapi apa sih nilai-nilai yang diterima dan dianggap umum, dianggap wajar di lingkungan itu. Justru di lingkungan itu kalau nggak nikah muda, itu artinya ketinggalan gitu ya. Orang tuanya nggak berhasil keluar dari lingkar ekonomi dan keterbatasan, dianggap anaknya nggak cantik lah, dianggap anaknya nggak sukses lah karena nggak menikah dengan ya orang-orang asing misalnya atau orang dengan strata ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kita nggak pernah bisa bicara anak di luar konteks ekosistemnya gitu ya. Kita nggak pernah bisa bicara pendidikan atau pengasuhan tanpa paham betul sebetulnya secara sosial budaya, secara ekonomi, tantangan-tantangan yang dihadapi itu apa. Nah ini yang percakapannya agak kurang nih Mbak Kalis. Banyak banget yang masih melihat ranah pengasuhan itu ya di ranah urusan keluarga masing-masing. Bahkan pada saat melihat kekerasan, melihat hak anak itu tidak terpenuhi, kita bilangnya ya udah deh terserah orang tuanya, bukan urusan gue gitu ya. Kita nggak melakukan sesuatu, kita cenderung diam, kita nggak merasa kita punya kuasa untuk melakukan ini. Nah ini yang mudah-mudahan dengan makin banyak gerakan di sini, makin banyak percakapan-percakapan seperti ini, kita ngerasa bahwa ini tuh tanggung jawab kita juga gitu loh untuk melakukan sesuatu dan memperbaiki kondisi yang gak ideal ini. Iya, baik betul banget. Jadi apa yang dibahas Bu Ella soal pendidikan kolektif, jadi pendidikan itu bukan hanya merupakan tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan bahkan negara juga, itu dibahas secara khusus juga di dalam buku ini ya, terutama ada juga satu bab tentang mengembalikan hak-hak anak jalanan. Abi kalau di dalam Islam apakah juga konsepnya seperti itu Bi? Bahwa sebetulnya anak-anak itu adalah tanggung jawab masyarakat juga, negara, Pak RT juga dimintai pertanggungjawaban begitu. Salah satu bukti tentang itu, anak jalanan itu istilah Qur'ani. Ibnus Sabil, anak jalanan itu. Kita mempunyai kewajiban untuk memelihara mereka. Kita mempunyai kewajiban untuk memperhatikan mereka. Karena itu sebahagian dari zakat itu
disalurkan ke sana. Karena itu kewajiban kita. Nah, kita bisa memperluas Ibnus Sabil itu bukan hanya pada anak-anak. Boleh jadi pada orang dewasa yang butuh bisa dibantu. Jadi intinya seperti itu. Ya. Saking perhatiannya Al-Quran kepada hak-hak anak jalanan, itu ada istilah khusus Ibnu Sabil itu. Baik, Bi, saya penasaran Bi, tadi Abi sempat membocorkan tentang, Abi lagi nulis tentang kekerasan seksual terhadap anak. Berarti Abi sangat menyimak ya Bi ya. Tiap hari kita baca berita, bahkan guru-guru pendidik di Indonesia menjadi pelaku kekerasan seksual, bahkan di lembaga-lembaga agama Bi, itu yang sangat memprihatinkan. Boleh bocoran gak sih Bi, biar bestseller loh Bi? Aku resellernya Lentera Hati loh Bi. Ya, itu kesalahan kita. Terlalu takut pada pendidikan seksual. Terlalu takut. Padahal agama mengajarkan kita itu. Ulama-ulama kita dulu berbicara dan menulis tentang itu. Tentu saja tulisannya itu disesuaikan dengan kondisi sopan dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi ketika menyimak berita setiap hari itu Bi, itu kira-kira gimana, Bu Ella gimana sih Abi kalau pas nyimak berita kayak gitu? Yang pasti nggak semarah-marah Mbak Kalis. Langsung gerakannya intelektual Tadi gitu di ya. jalan aku tunjukin loh ini Instagramnya Mbak Kalis soal Abi baca buku aku ya Bi ya. Pernah difotoin sama Bu Caca, Abi lagi baca buku Muslimah yang diperdebatkan gitu. Ya, Bu Ella, ini ngomongin tentang kekerasan di sekolah, itu konon ada metode pedagogis untuk menghadapi kekerasan di sekolah. Caranya salah satunya adalah dengan mendeteksi kecenderungan agresif. Jadi gimana sih ceritanya, ada sekarang kan banyak sekali ya pelaku kekerasan anak. Anak menjadi pelaku kekerasan, kok bisa ada yang agresif, ada yang tidak agresif? Iya, prinsipnya tuh kalau di anak-anak ya, pelaku tuh korban gitu kan. Itu yang kita harus sepakat, itu prinsip dasarnya. Jadi saya agak berhati-hati gitu ya pada saat bicara soal anak yang punya kecenderungan untuk berperilaku agresif, mendeteksi, karena anak itu kan ada di dinamika sosial yang berbeda. Sering sekali kalau kita ketemu kasus kekerasan, itu sebetulnya dia pelaku kekerasan di sekolah misalnya, tapi sebetulnya korban kekerasan di rumah gitu ya. Jadi relasi sosialnya kemudian menyebabkan perilakunya di satu konteks itu agresif, di konteks yang lain sebetulnya dia yang ditekan atau yang ditindas gitu. Jadi kalau bicara penanganan kekerasan di sekolah itu saya sering banget bilang kita tuh semuanya kayak pahlawan kesiangan sih teman-teman. Kenapa kita tuh pahlawan kesiangan? Karena kita sangat amat reaktif. Sangat amat cuma heboh kalau ada kasus gitu ya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa ya kasus yang sampai nauzubillah min zalik ada nyawa yang kemudian hilang gitu ya. Kasus yang sampai jadi korban kekerasan dan perawatan yang intensif itu tuh satu di antara ya ribuan kasus lain yang mungkin terjadi selama bertahun-tahun di lingkungan pendidikan. Nah, masalahnya tapi kalau lihat data Mbak Kalis, apa itu kekerasan di lingkungan pendidikan pun itu tuh masih diperdebatkan. Jadi memukul atau murid gitu ya, mungkin sekarang banyak yang kaget, tapi nggak di semua lingkungan loh. Di banyak banget daerah gitu ya, itu rotan adalah emas sampai sekarang gitu ya. Dianggap nggak bisa melakukan sesuatu, nggak bisa mendidik anak tanpa menghajar dia dulu gitu ya sebelum anak ini diajar. Dan itu diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dianggap anak nggak punya hak untuk melindungi dirinya, dianggap bahwa anak itu bukan pengendali dari proses belajarnya. Nah jadi apalagi hal-hal yang mungkin lebih debatable, ngehukum anak di bawah matahari gitu ya. Menghukum anak dengan hukuman-hukuman yang gak ada hubungannya, gak ngerjain PR, disuruhnya bersihin kamar mandi gitu misalnya, yang gak relevan dan sebagainya, itu banyak banget.
Nah ini percakapan tentang sebetulnya definisi kekerasan itu apa, itu tugas pertama sih. Gitu. Nah kemudian yang kedua tadi, mengidentifikasi mana sih anak-anak yang punya resiko gitu kan. Resiko itu lebih terbiasa dengan perilaku agresif, nggak bisa mengekspresikan diri dengan baik, terlalu submisif, tidak bisa mengatakan tidak kepada siapapun, punya ketakutan terhadap otoritas, banyak tuh ciri-cirinya di mana kita bisa mengidentifikasi mana sih anak-anak yang butuh bantuan lebih. Yang terakhir yang saya mau bilang, yang kita sering banget lupa, itu tuh sebetulnya pendidikan kepada saksi sih. Jadi ada korban, ada pelaku gitu ya, kalau kekerasan di setting apapun. Tapi sebetulnya yang banyak, yang puluhan orang, ratusan orang di sekolah itu kan saksi. Karena malah ngerekam via yang video. nggak ngapa-ngapain gitu ya, kadang ngerekam, kadang cuma cerita ke ibunya, kasihan temenku diginiin dan sebagainya. Nah ini yang kita harus lakukan secara masif. Dan ini yang seharusnya jadi sesuatu yang program yang sistematis, yang berkelanjutan, jadi bagian dari kurikulum dan sebagainya. Karena pendidikan pada saksi, kepada lingkungan, bikin budaya yang saling peduli, itu yang preventif gitu kan, itu yang mencegah munculnya kasus-kasus lain, kira-kira gitu. Abi ada tanggapan Iya, soal saksi? Saya ada tanggapan. Yang pertama, studi agama ya. Yang pertama, Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang disertai kekerasan kecuali buruk. Tidak ada sesuatu yang disertai dengan kelemah lembutan kecuali baik. Nabi tidak pernah memukul dan sangat diragukan bukan oleh Quraisy Shihab, oleh ulama bahwa Nabi bersabda, pukul anak yang telah berusia 10 tahun kalau dia belum sholat. Itu tidak benar itu. Kalaupun kita mau berkata demikian, ulama yang membenarkan hadis itu memberikan syarat-syarat. Bukan rotan. Ditegur dulu. Dipukul, tidak boleh berbekas, tidak boleh dengan alat keras, tidak boleh wajah. Dan kalau dia berteriak mengucapkan kalimat Allah, harus dihentikan. Karena kalau dia berucapkan kalimat Allah, itu seakan-akan meminta tolong pada Allah agar ini dihentikan. Kalau Anda tidak hentikan, Anda memberikan kesan buruk pada anak itu menyangkut Tuhan. Jadi tidak ada itu istilah mukul anak, tidak ada. Nabi bersabda, dirahmati seseorang yang membantu anaknya untuk berbakti. Bagaimana wahai Nabi? Dia terima apa yang mudah dia lakukan. Dia tidak memberatkannya, dia tidak melecehkannya, dia tidak menghinanya, dia tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuannya. Itu anak begitu. Apalagi anak Anda sendiri, apalagi anak bimbingan Anda. Iya. Itu saya kira dalam agama. Jadi tidak ada istilah kekerasan itu. Iya, seringkali salah diambil pesannya ya. Itu bukan anjuran untuk melakukan kekerasan. Itu, tapi bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Bi, kalau kewajiban anak dengan kewajiban orang tua ke anak tuh sebetulnya banyakan mana, Bi? Anak itu bakal jadi orang tua juga. Masing-masing punya kewajiban. Tetapi kewajiban orang dewasa itu lebih dituntut lebih banyak daripada kewajiban anak. Ya kan? Jadi sebenarnya orang tua lebih berkewajiban memenuhi hak-hak anak daripada anak yang masih anak memenuhi kewajibannya ketika dia jadi dewasa. Hak anak sejak dalam perut ibu, anak sudah punya hak. Begitu dia lahir, anak sudah punya hak. Beri dia nama yang baik. Susukan dia, itu hak anak tuh. Kalau ibu menuntut biaya penyusuan, ayah wajib memberikan biaya itu. Hak anak. Dengerin ya para suami ya. Ya kan?
Kalau ibu tidak mau menyusukan anaknya dikecam oleh Al-Quran. Saturdi lahu ukhra. Nanti ada yang lain yang menyusukan dia. Dalam arti bapaknya bisa kawin lagi dan dapat anak. Nah, hati-hati tuh ibu-ibu. Jadi ada keseimbangan ini. Saya kira demikian ya. Baik. Bu Ella, sekarang juga yang menjadi ini dibahas di dalam satu bab buku ini, kekerasan di televisi dan di internet kepada anak-anak ya. Jadi bagaimana negara itu masih sangat kurang kontrolnya untuk menjaga hak anak dalam menghindarkan kekerasan terhadap anak di televisi dan internet. Apakah itu juga menjadi keprihatinan Bu Ella juga? Iya, dan kalau kita bicara kekerasan terhadap anak di dunia televisi, di internet, itu sebetulnya maknanya sangat luas kan ya. Jadi jangan bayangkan bahwa itu ya dalam bentuk konten-konten yang keras gitu ya, atau pertunjukan-pertunjukan yang mungkin memang bisa menimbulkan efek menakutkan dan sebagainya buat anak. Bahkan iklan susu formula itu kekerasan terhadap anak gitu ya di media, karena menghalangi hak anak untuk kemudian dapat ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan dan seterusnya. Jadi saya pengen garis bawah yang Mbak Kalis bilang tadi sih soal peran negara gitu ya, dan itu saya rasa satu poin yang di buku ini juga berkali-kali dibahas gitu ya. Jadi ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat, tetapi sebetulnya pemangku kebijakan itu punya banyak sekali kekuatan untuk kemudian mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan peraturan-peraturan yang memang melindungi anak gitu. Nah, tapi seringkali memang apa ya, yang berpihak pada anak nih dikit banget gitu. Karena anak nggak punya suara gitu kan sebetulnya. Nah, jadi dia butuh orang-orang dewasa seperti teman-teman di sini yang bisa menyuarakan sebetulnya kebutuhannya anak apa, aspirasinya dia apa gitu. Karena kalau kita nunggu sampai anaknya itu besar, kebanyakan dari orang dewasa juga udah lupa ya rasanya jadi anak-anak. Dan kemudian pada akhirnya ya kalau di pendidikan bukan berpihak pada anak tapi berpihak pada guru gitu kan. Kebijakan pun seringkali berpihak pada guru, bukan berpihak kepada murid-muridnya. Nah ini ya peran kolektif sih Mbak Kalis gitu ya. Dan kalau kita ngomong media itu kembali lagi ke isu literasi sebetulnya. Jadi banyak yang kemudian berpikir apa ya, oh strateginya harus sensor nih, harus boykot dan sebagainya. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu ya tetap perlu gitu ya, sensor penting, bahkan boykot pun penting gitu. Tetapi yang paling penting kan sebetulnya memberdayakan anak ini. Gimana caranya proses pendidikan, proses pengasuhan itu menumbuhkan anak-anak yang punya literasi media yang baik. Nah tapi kalau nggak diajarin milih, kalau nggak diajarin kritis, kalau nggak kadang-kadang dibolehin apa ya, berdebat sama orang tuanya. Sita langsung HP-nya. Iya, jangan dong. Disita HP-nya nanti bisa ke tempat lain gitu kan, nyari. Nah jadi apa sih pola-pola disiplin, pola-pola komunikasi yang sebetulnya membuat anak jadi berdaya, bukan dia diperdaya oleh teknologi, tetapi gimana bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Itu PR kita sih gitu ya. Kalau di zaman saya diajarin naik sepeda, diajarin berenang gitu, itu ada prosesnya jangka panjang. Nah seringkali kita nih over expectation teman-teman. Kita ngerasanya oh pasti bisa lah anaknya gitu ya. Padahal dia lagi tenggelam di dunia konten yang betul-betul berbahaya gitu ya. Masuk ke pasar yang amat sangat bebas, di mana kemampuannya dia untuk memilah dan memilih itu nggak ada. Nah itu haknya anak untuk kemudian dapat bimbingan, dapat pendampingan, dapat latihan-latihan untuk membuat dia berdaya di sini. Baik, saya mau memberikan kepada 3 penanya pertama yang ada di dalam ruangan ini agar semua pertanyaannya sempat terjawab oleh Abi dan Bu Ella. Silakan satu maju ke depan, kemudian silakan, oke, maju ke depan Mbak pakai hijab hitam, kemudian Mas berkacamata silakan di tengah. Maju ke depan, panitia silakan diberikan pengeras suaranya. Dari sini aja. Ya, silakan Mbak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisha Faris, saya dari Universitas Nahdlatul Ulama. Mohon izin Abi untuk bertanya. Dari tadi kan kita membahas mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada anak dalam Islam. Nah, bagaimana pendapat Abi mengenai
Ada orang tua atau pasutri ya, terutama yang baru menikah, yang ingin menerapkan child free. Jadi anak dijadikan sebagai suatu beban, seperti itu. Mungkin itu aja Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pertanyaan pertama langsung kontroversial. Hostnya deg-degan. Pertanyaan kedua silakan. Silakan penanya kedua. Tadi Mas yang oke, ya itu. Yang nomor 3 ini nanti ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ramdhani, penulis buku Tabah Sampai Akhir. Ini mumpung ada Abi di sini, tadi sempat pengen nanya sama Pak Zen tapi udah lewat. Tentang fikih disabilitas Abi. Karena saya sebagai disabilitas penyandang tunadaksa dan ini juga menyangkut anak. Kemarin ada satu orang anak di salah satu masjid di Jakarta, dia pengguna kursi roda Abi. Pengguna kursi roda dan dia tidak diperbolehkan masuk dengan alasan kursi rodanya najis karena kotor. Orang pakai kursi roda nggak boleh masuk karena dibilangnya kursi rodanya najis. Padahal dia. Nah, yang kedua, saya juga pernah di Semarang ketika ingin sholat subuh dan itu dia bertangga dan undukan tangganya itu cukup curam. Ketika saya sudah berjuang untuk sampai atas, tapi saya disuruh turun karena saya menggunakan tongkat Abi. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai disabilitas untuk bisa bercinta dengan Allah gitu, bisa bermesraan dengan Sang Maha, sedangkan kita mau beribadah aja jadi bingung gitu Abi. Jadi saya mohon pencerahannya aja untuk untuk alat bantu tongkat atau alat bantu kursi roda itu sebagai untuk ke masjid, bagaimana pencerahannya Abi? Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Mas yang di tengah sudah berdiri dari tadi, silakan dibantu. Mikrofonnya. Panitia, oke, dari belakang. Baik. Tes, ya. Bismillah. Pertama, salam sama Mbak Kalis, salam sama Mas Agus sih lebih tepatnya. Saya suka lihat videonya Mas Agus di Mojok, itu lucu banget. Maaf ya Bia. Ya, pertanyaan saya gini Abi sama Mbak Najla. Tadi kan Abi menekankan tentang kebebasan kepada anak-anak. Nah, bagaimana cara kita baik itu Islam menekankan kepada anak-anak dan orang tua bahwa kebebasan itu bukan hal yang benar-benar bebas, tapi ada batasan. Dan itu harus ditekankan baik kepada anak dan kepada orang tua. Karena terkadang mungkin anak-anak kayak pengen bebas sebebas-bebasnya. Orang tua juga pengen bebas sebebas-bebasnya untuk mengatur anaknya. Dan ini saya pengen tahu Abi, bagaimana sih caranya membatasi kebebasan yang sebebas-bebasnya pada zaman yang memang serba bebas ini. Itu aja. Baik, terima kasih. Abi pertanyaan. Abi pertanyaan pertama tadi pilihan untuk hidup tanpa anak Bi. Zaman sekarang banyak ada yang sekarang jumlah populasi anak udah tinggi, aku adopsi aja. Ada yang takut krisis iklim, nanti masa depan anak seperti apa. Ada yang ya memang memilih aja gitu hidup tanpa anak, gimana Bi? Saya khawatir kalau semua berpikir seperti itu, tidak akan ada lagi manusia di permukaan bumi. Hidup itu yang diajarkan, kita harus optimis. Tapi optimisme yang disertai dengan kehati-hatian. Dari sini terlarang oleh agama melakukan upaya
penghentian anak. Tetapi yang diajarkan itu adalah pengendaliannya, bukan pembatasan, tetapi apa istilahnya di KB ini Pengaturan jarak kelahiran. perencanaan. Tapi kalau lantas enggak mau, itu tidak optimis namanya. Sedang agama mengajarkan kita optimisme, agama menganggap anak itu nikmat, agama dan kebutuhan kita sebenarnya di saat tua itu sangat butuh pada anak. Sehingga saya kira bukan itu yang diajarkan agama. Yang kedua tadi apa itu? Disabilitas ya. Disabilitas. Saya mau memberi satu contoh. Di Quran, seorang masuk ke majelis Nabi yang sedang rapat. Nabi tidak menegur orang itu. Karena dia buta. Dia tidak bisa membedakan ada orang atau tidak ada orang. Nabi wajahnya hanya berubah. Turun kecaman. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini namanya melecehkan orang. Ini namanya tidak memahami kebutuhan orang ini. Tidak memahami kesulitannya. Tidak memahami bahwa dia butuh dan dia lakukan itu karena tidak tahu. Nabi tidak marah. Nabi tidak menegur. Hanya wajahnya berubah. Itu sikap yang diajarkan Islam. Jadi ada orang apalagi dikatakan najis ininya. Lah kita di sini siapa sih yang tidak najis sepatunya? Anda pakai sepatu itu bisa najis itu. Dilarang juga harus buka sepatu. Kalau masuk di tempat untuk sholat silahkan. Bahkan dulu zaman Nabi anjing berkeliaran di masjid. Orang-orang sholat pakai alas kakinya. Itu baru dilarang setelah ini bersih dan suci. Jadi untuk masuk ke satu tempat untuk ini jangan terlalu ketat. Agama ini sangat mudah dan mengajarkan simpati kepada orang lain. Apalagi orang yang memang butuh. Saya kira itu. Yang ketiga tadi ya najis tadi membatasi kebebasan. Kebebasan. Dalam hidup ini adakah kebebasan mutlak? Ada enggak? Tidak ada kebebasan mutlak. Perlu dibatasi demi mencapai keharmonisan hidup. Biasa salah satu yang saya jelaskan, biasa garis-garis kita itu merasa kalau dia sudah pacaran, inilah manusia yang paling sesuai buat dia. Dia tidak bedakan antara rasa kagum dan cinta. Kagum itu sebentar bisa hilang. Cinta itu sesuatu yang mantap di dalam hati. Biasa udah bebas, ini dia pilihan saya. Hei, kalau Anda gagal dalam satu pria, masih tersedia jutaan pria yang mau dengan Anda. Benar gak? Jadi jangan saya bebas melakukan ini. Kebebasan mutlak itu tidak ada. Setiap kebebasan mutlak bisa menjadikan chaos. Nah, agama membatasi. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Supaya tidak terjadi kecelakaan. Nanti nenek marah. Ya kan? Saya kira itu dari saya. Ya, Bu Ella mau menambahkan untuk kebebasan.
Ya prinsipnya jadi orang tua itu kan perannya banyak ya. Jadi di satu sisi memberikan kebebasan, memberikan pilihan, tapi tanggung jawab yang lebih besar lagi ya mengajarkan nilai, jadi teladan tentang sebetulnya prinsip-prinsip yang dipercaya di keluarga ini seperti apa. Jadi saya paham sih kadang-kadang kalau bicara apa ya bahwa orang tua memberikan kebebasan itu kita terus bayangannya langsung seolah-olah ekstrim gitu ya. Jadi semua boleh, jadi nggak ada aturan, jadi nggak ada batasan. Susah sekali untuk melihat bahwa pengasuhan itu ya juga selalu butuh moderasi gitu ya. Sama seperti kita beragama, sama seperti kita mempraktekkan apapun yang kita percaya. Nah nilai-nilai dalam pengasuhan itu juga yang paling ideal adalah yang seimbang, yang adanya di tengah-tengah gitu ya. Karena anak butuh dua-duanya sih. Anak butuh kebebasan, anak juga butuh batasan-batasan. Nah, seberapa banyak porsi kebebasan, seberapa banyak porsi batasan, itu pun beda-beda di setiap tahap perkembangan gitu ya. Saya kebayang saya di usia 5 tahun, ya kebebasan dan pilihan dikasih sama yang pada saat usia 15 tahun dan 25 tahun itu juga sangat amat berbeda. Nah ini yang kita kadang-kadang suka lupa gitu ya. Satu fenomena yang saya lihat misalnya sekarang orang tua ya tadi cenderung membebaskan bahkan di usia yang masih amat sangat muda gitu. Itu tadi over ekspektasi pada anaknya padahal nilai-nilainya belum kuat, dasar-dasarnya belum ada. Nah itu kita nggak mau karena prinsipnya anak tuh bukan teman kan. Ini yang juga salah, oh saya mau jadi teman anak saya mau jadi sahabat anak saya. Padahal anak tuh butuh orang tua. Nah orang tua tuh bukan kayak teman yang ngebolehin semua hal, mendukung 100% apapun. Orang tua justru butuh kasih batasan-batasan. Nah ini yang dipraktekkan Abi gitu ya ke anak-anaknya, saya coba praktekkan ke anak-anak saya. Dan salah satu tugas kita tuh juga merefleksikan itu sih Mas. Sebetulnya apa sih pola pengasuhan di keluarga yang pas gitu untuk diterapkan ke anak-anak kita, mana yang sebetulnya lingkaran yang negatif yang harus kita potong gitu ya, nggak kita ulangi lagi ke generasi berikutnya. Itu mungkin pesan tadi ya pada saat perkenalan, persiapan buat pernikahan, itu topik yang amat sangat penting untuk dibahas. Karena pengalaman kita soal kebebasan, tanggung jawab itu di masing-masing keluarga bisa beda, tapi kita harus bikin formula yang kira-kira pas untuk keluarga kita berdua nih, calon pasangan suami istri, calon ibu dan bapak, itu seperti apa. Aku mau nanggepin dikit yang disabilitas ya, Boleh. barangkali tadi satu hal yang menarik gitu ya, saya dikonekin, ada Koneksi Indonesia Inklusif, itu salah satu yayasan yang fokus di isu-isu disabilitas. Itu satu fakta yang amat sangat menarik dari temuan datanya Konekin. Jadi orang Indonesia itu kenapa sulit sekali berempati dengan orang-orang yang punya kebutuhan khusus atau disabilitas, karena merasanya it's not something that's going to happen to me. Jadi nganggepnya itu tuh, oh kasihan ya ini orang-orang dengan disabilitas, alhamdulillah ya anak saya nggak begitu, saya nggak begitu. Jadi pandangannya tuh secara umum masih tetap bahwa kita tuh nggak inklusif, kita tuh bukan satu manusia yang sama-sama punya masalah ini, tetapi out group dan in group, orang dengan disabilitas dan orang-orang yang nggak butuh dukungan lebih dan nggak punya disabilitas. Padahal faktanya teman-teman, Indonesia itu adalah satu negara yang angka disabilitasnya sesudah lahir itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Jadi saya sekarang nggak punya disabilitas nih, tapi kemungkinan saya jadi orang yang disable itu tuh jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang dari negara lain. Kenapa? Karena ya kasus kecelakaan kerja di kita banyak sekali gitu ya. Terus kemudian pada saat kita masuk ke usia lansia itu juga support di lingkungan itu sangat sedikit, fasilitasi di public space di tempat-tempat umum itu juga sangat sedikit. Jadi jangan gak peduli teman-teman. Jangan merasa bahwa itu ya masalahnya orang-orang disabilitas aja, bukan masalah saya. Karena paling tidak kalau bukan kita sendiri yang di satu periode dalam hidup kita akan punya disabilitas, paling tidak satu orang di keluarga kita akan punya disabilitas. Ini tuh isu real, isu sama-sama yang harus kita pecahin sama-sama. Iya, saya sudah mengalami Bu Ella. Jadi saya tidak menyangka akan ada disabilitas dalam keluarga saya sampai bapak stroke. Dan kemudian bapak mengalami juga ketika sholat Jumat ditegur langsung karena kursi rodanya dianggap najis. Tapi untung anaknya mampu membelikan kursi roda yang bersih lagi. Jadi waktu itu saya sampai marah sekali waktu itu ya dengan pengurus masjid. Sampai akhirnya pengurus masjid berkesadaran untuk membelikan
kursi roda yang disiapkan di masjid itu dan juga jalur khusus untuk orang disabilitas. Jadi memang kita yang harus mengutarakan agar mereka mengadakan perubahan Dan gitu. kita yang bukan disabilitas yang Iya. harus berjuang lebih keras dibandingkan dengan teman-teman yang disabilitas. Iya, betul. Panitia belum ada yang mengkode saya soal waktu, jadi saya kasih 2 penanya lagi deh, bonus nih mumpung Abi dan Bu Ella ada di sini. Oke. Yang mana ya? Yang mana Bu Ella? Paling susah tugas moderator memilih. Baik. penanya. Oke, Mbak. Oke, baik. Yang paling jauh datang dari mana? Riau? Mana yang Riau? Oke, yang pakai topi. Ya, baik. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wildan Zaki dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ingin bertanya terkait dengan pendidikan seksual terhadap anak. Nah, bagaimana caranya terhadap orang tua untuk mengajarkan bagaimana pendidikan seksual terhadap anak agar tidak sampai pendidikan ini disalahgunakan oleh anak serta menyebabkan seks bebas di luar sana gitu. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua silakan, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Izar Kananta, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang saya mungkin ingin bertanya tentang keresahan dan peristiwa yang biasa kami temui. Jadi kami selaku mahasiswa UI itu biasa sering duduk ngobrol di ada perpustakaan, perpusat dan beberapa kali setelah kami duduk berbincang, itu kami sering sekali menemui dan didatangi oleh anak-anak, adik-adik yang membawa tisu atau membawa jajanan-jajanan yang template-nya itu selalu sama. Mendatangi kami dan berkata, permisi Kak, mohon maaf, permisi Kak, boleh beli tisunya? Kami belum makan 3 hari, kami belum makan 2 hari, atau bahkan beberapa sering kali bicara tentang uangnya untuk sekolah, uangnya untuk sekolah. Dan itu tidak terjadi mungkin di perpusat saja. Anak-anak UI itu mungkin kenal dengan namanya Margonda. Setiap kali kami ke Margo City atau ke Detos, itu di penyeberangan jalan, itu ditemui anak-anak yang sama. Jadi kami bahkan sudah hafal suaranya. Kayak kita lagi duduk atau kita lagi jalan, permisi Kak, pas dilihat mukanya sama lagi. Jadi kami itu bingung dan pasti siapa yang tidak miris dan sedih ketika melihat itu. Dan ternyata setelah dilihat mereka juga bersama orang tuanya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika melihat hal seperti itu dan melihat ya peristiwa-peristiwa itu, bagaimana peran dan sikap kami selaku mahasiswa untuk memberdayakan anak-anak itu. Baik. Sekian, terima kasih. Iya. Terima kasih untuk 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang pendidikan seksual, Bi, untuk membedakannya dengan kekhawatiran itu nanti anak jadi pinter gitu. Kalau jadi pinter gitu pada waktunya bagus. Begini dulu, ini tentu panjang kalau kita mau bicara. Saya ingin dulu garis bawahi, ada perbedaan pandangan Islam tentang pendidikan seksual dengan pandangan sementara negara-negara barat. Mereka itu pendidikan seksualnya bertujuan mencegah kehamilan, mencegah penyakit. Itu misalnya. Kalau dalam Islam tidak. Pendidikan seksual itu bermaksud menjadikan manusia berfungsi sebagai manusia yang bersih. Itu
Dari sini aja. Nah, jadi jangan bayangkan pendidikan seksual itu lantas berbicara tentang hubungan seks. Itu ada masanya untuk dijelaskan pada anak. Pada anak kecil itu pertama diajarkan dia punya alat kelaminnya itu sesuatu yang harus dipelihara, harus dijaga. Jangan dibiarkan ada satu orang melihat atau menjamahnya. Ditanamkan itu pada anak. Karena apa? Kalau itu tidak tertanam pada anak, itu bisa saja nanti orang-orang yang jahil ini mempermainkan itu. Ditanamkan pada anak rasa malu. Ditanamkan pada anak bahwa memang ada perbedaan antara saudaranya yang punya alat kelamin seperti ini dan yang seperti itu. Pendidikan seksual pada jangan menghalangi atau menghardik dia kalau bertanya. Saya ini datangnya dari mana tuh? Bisa ada pertanyaan semacam itu. Nah, ini orang tua harus bijaksana dan pandai untuk itu. Jadi kita tidak seperti ini tadi tujuannya hanya supaya mencegah kehamilan. Enggak, sejak dini itu sebabnya ulama-ulama kita sebenarnya menguraikan tentang pendidikan seksual itu di dalam fikih hukum itu ada penjelasan itu. Apa itu haid, apa itu nifas, apa itu kapan mandi wajib dan lain-lain sebagainya. Itu pendidikan seksual. Nanti apabila sudah sampai masanya baru diajarkan hal-hal bagaimana, semua sudah dewasa di sini ya, bagaimana bersanggama. Ada. Baca itu bukunya Imam Suyuti tentang itu. Ada dijelaskan oleh ulama. Tetapi dengan bahasa yang tidak merangsang orang melakukan keburukan. Itu yang dimaksud dengan pendidikan seksual dalam Islam. Saya kira itu. Pertanyaan kedua tadi, kalau ada anak yang minta-minta atau jualan tisu itu banyak sekali Bia di jalan-jalan. Kadang-kadang masih kecil-kecil sekali seperti 4 tahun, 5 tahun itu kita jadi bingung, nggak ngasih kok kita pelit gitu Bi. Tapi kalau dibeli nanti membuat mereka tidak berdaya gitu. Saya tidak cenderung, kalau Anda tanya saya tidak cenderung memberinya. Sama saya tidak cenderung memberi tukang minta-minta untuk di masjid di jalan. Itu bukan tempatnya. Nah, disinilah sebenarnya peranan negara. Agar mereka itu terdidik. Bukan dibiarkan seperti itu. Itu salah satu kewajiban terhadap Ibnu Sabil. Orang minta-minta dan sebagainya. Saya kira itu. Mungkin ya. Tadi soal pendidikan seksualitas, kita juga seringkali sangat amat membatasi seolah-olah itu kita hanya bicara soal organ reproduksi, soal hal-hal yang sifatnya fisik. Padahal pada saat kita bicara pendidikan seksualitas itu sebetulnya kita bicara soal pelajaran tentang hubungan juga. Jadi aspek-aspek pendidikan emosional, tahu gitu ya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, belajar mengatakan tidak, tahu bahwa manusia itu punya emosi yang bisa beragam, bisa benci tapi juga rindu gitu kan, memahami kompleksitas emosi itu semua bagian dari pendidikan seksualitas dan hubungan. Jadi jangan bayangkan bahwa kalau kita bicara pendidikan seksualitas itu cuma biar ya jago di tempat tidur gitu, enggak. Seperti yang Abi bilang, itu jadi orang yang jauh lebih kenal dirinya, kebutuhannya, bisa menjalin relasi yang baik dengan orang-orang yang dia kemudian punya hubungan romantis gitu ya, punya pasangan dalam pernikahan, dan pada akhirnya jadi muslim yang lebih baik gitu ya. Itu yang amat sangat kita yakini. Dan orang-orang yang melarang pendidikan seksualitas dengan alasan agama, sebetulnya itu sedang mengorbankan hak anaknya untuk dapat pendidikan seksualitas yang baik, yang sesuai dengan nilai. Karena semua anak tuh di era sekarang ya pasti dapat pendidikan seksual.
Cuma ada anak yang dapat dari orang tuanya, ada anak yang dapat pendidikan seksual berdasarkan nilai-nilai yang Islami, ada anak yang dapatnya ya yang bebas nilai, yang seks bebas, yang dari orang antah berantah tadi. Jadi soal pilihan aja sih, mau dapat pendidikan seksual dari sumber yang seperti apa dan dengan cara yang bagaimana. Tapi kalau masih delusional dan menganggap anak saya tidak akan dapat pendidikan seksual, ya itu sih keterlaluan gitu ya, delusinya sebagai orang tua atau guru di zaman di mana informasi sangat amat terbuka seperti ini. Kira-kira itu. Tadi saya juga alumnus Fakultas Psikologi UI, jadi Satu senang alma banget mater. tadi dapat mahasiswa Cie, dari ya. Satu alma mater psikologi UI, Bi. Iya, dan banyak banget kalau anak psikologi sih yang bisa dilakukan banyak banget. Saya juga tahu di kampus banyak sekali gerakan-gerakan pendidikan, banyak sekali gerakan-gerakan pemberdayaan. Jadi setiap lihat fenomena seperti itu, mahasiswa tuh sebetulnya punya tanggung jawab yang amat sangat besar sih. Jangan lihat masalahnya terus berhenti cuma sampai saya harus ngasih apa enggak gitu ya. Itu kan kayak mau dapat solusi sesaat, solusi hari ini gitu ya. Mahasiswa, jadi mahasiswa itu tuh privilege yang luar biasa di Indonesia. Sarjana tuh cuma 6%. Mahasiswa tahun ini itu cuma 30% dari semua lulusan SMA yang melanjutkan kuliah. Jadi tugasnya mahasiswa itu bukan cuma datang kuliah kemudian lulus jadi sarjana. Tugasnya mahasiswa itu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dilihat di depan mata. Jadi saya sih mengencourage, difikirkan lebih dalam, didiskusikan lebih banyak gitu ya. Sebetulnya apa yang bisa dilakukan mahasiswa-mahasiswa psikologi atau mahasiswa-mahasiswa UI, bikin gerakan, advokasi ke pemerintah seperti yang Abi bilang tadi, apa yang sebetulnya bisa diupayakan sama-sama. Jangan cuma lihat itu sebagai oke, hari ini gimana caranya gua nggak pusing sama si anak yang minta-minta, do more gitu. Jangan nunggu orang lain tapi lakukan lebih, karena peran sebagai mahasiswa tuh sebetulnya powernya luar biasa sih dan harus di-exercise dari sekarang gitu ya, supaya terus merasa berdaya menyelesaikan masalah, nggak cuma bingung aja. Kira-kira itu. Baik. Makasih Ibu Ella. Ingat ya teman-teman muda di sini semuanya bahwa kita semua bisa do more gitu tadi. Abi belum Bi, dikit lagi Bi. Untuk menutup sesi book talk sore hari ini Bi, dua request. Request yang pertama, pesan pengasuhan dari Rasulullah yang paling sweet itu apa Bi? Quote-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, minta doa buat semua ini anak-anak di sini, ada para orang tua di sini Bi. Nanti dan calon orang tua semuanya untuk menutup talk show sore hari ini. Yang pertama apa tadi? Minta Pesan pengasuhan Rasulullah yang quote-nya itu yang paling sweet, paling manis gitu Bi. Jadi kalau mau marah sama anak kita keinget, oh nggak boleh dulu Rasulullah bilang begitu gitu. Saya sih hampir tidak pernah marah sama anak. Masya Allah. Hampir Betul, tidak itu pernah. terkonfirmasi. Oke, saya kira itu setiap tuntunan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, sasaran dan lain-lain sebagainya. Kalau mau yang umum, Rasul itu hanya selalu bertakwalah kepada Allah. Nah, tafsirkanlah takwa itu dalam berbagai penafsirannya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi doa. Saya kira kita berdoa bersama aja. Tidak usah dari saya. Semakin banyak yang ikut berdoa, semakin besar kemungkinannya untuk terkabulkan. Jadi kita minta moderator yang berdoa untuk itu. Abi, iya saya sekarang percaya apa ini ngendikannya Gusmus. Abi Quraisy itu sebetulnya humoris banget kata Gusmus Bi. Iya, baik teman-teman, usai sudah sesi book talk kita sore hari ini. Selamat sekali lagi untuk UNICEF yang akan meluncing buku Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam. Pandangan Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya. Semoga manfaat dan maslahat untuk semua anak-anak di Indonesia dan dunia. Tepuk tangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.